Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullahu jami'ah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd. Sahabat sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan hal-hal yang kita perlukan dalam belajar bahasa Arab. Oke, tentunya kita pengen bersama-sama belajar bahasa Arab dengan mudah dan simpel gitu ya teman-teman. Belajar bahasa Arab dengan mudah dan simpel gitu ya. Belajar bahasa Arab dengan mudah ya, secara mudah ya, belajar bahasa Arab mudah, simpel. Tentunya kita mengingat. Oke, oleh karenanya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang perlu kita kuasai untuk bisa belajar bahasa Arab itu? Agar bisa menguasai bahasa Arab dan lain sebagainya. Maka teman-teman kita lihat di sini ya, agar kita dapat menguasai bahasa Arab, ada hal-hal yang harus kita perlukan gitu ya. Di antaranya, kalau kita ingin menguasai, maka di sini kami buat judul apa? Apa sih yang kita perlukan untuk bisa berbahasa Arab? Maka teman-teman perlu pahami, belajar bahasa Arab, kita tentunya nuridu an nujidal lughatal arabiyyah wa nuridu an natahaddath al-arabiyyah bit-talaqah wa bisuhulah wa yusrin wa ghairiha. Kita menginginkan bisa berbicara bahasa Arab, bisa menguasainya dengan baik dan benar. Maka teman-teman, kalau kita ingin menguasai bahasa Arab, kita harus memiliki dua hal gitu ya. Harus memiliki dua hal. Yang pertama, kita memiliki perbendaharaan kata yang banyak. Ini yang pertama ya teman-teman, wajib kita punya. Kita wajib pertama hafal kosakata bahasa Arab. Ya, kita ingin berusaha mempelajari, kita sudah paham grammarnya, kita sudah paham bagaimana cara membuatnya, tapi kita tidak punya bahasa kosakata, ya sama saja teman-teman, tidak bisa berkembang bahasa kita. Maka kita harus bisa menguasai kosakata yang banyak dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki yang namanya yaitu kemampuan atau kita bisa memahami kaidah dalam bahasa Arab, atau kita memahami kaidah-kaidah untuk membentuk kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, nanti kaidah dalam bahasa Arab itu yang penting diantaranya adalah ilmu nahwu dan ilmu sorof teman-teman. Satu, ilmu nahwu. Dua, ilmu sorof. Nah, nanti kita harus belajar namanya ilmu nahwu dan ilmu sorof, sehingga akan memudahkan kita teman-teman untuk mempelajari bahasa Arab. Pertama, kita punya kosakata, ini yang pertama. Yang kedua, kita memahami kaedahnya. Dan yang ketiga, memahami kaedah ini diantaranya adalah ilmu nahwu dan ilmu sorof. Meskipun nanti ada ilmu yang lain ya teman-teman, seperti misalnya ilmu tambahan, ilmu balaghah gitu ya, ilmu keindahan dalam bahasa gitu, ilmu balaghah. Kemudian ada juga ilmu arud tentang qafiyah gitu ya, tentang bagaimana akhiran yang baik gitu ya, ilmu arud. Nah, ini nanti, tapi ini tidaklah terlalu itu belakangan gitu ya, setelah kita memahami ilmu nahwu dan sorof. Kemudian teman-teman, kalau kita bertanya apa sih yang dinamakan dengan ilmu nahwu gitu ya, apa sih ya, apa sih ilmu nahwu itu gitu ya. Maka ilmu nahwu teman-teman bisa kita lihat di sini ya, bisa lihat, teman-teman bisa melihat. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang berfokus pada nanti membahas tentang posisi kata dan perubahan akhir kata. Nah, nanti perubahan akhir kata ini biasanya kita namakan dengan i'rab gitu ya. I'rab itu merupakan taghyiru awakhiril kalimah liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Jadi bagaimana perubahan akhir kata disebabkan karena faktor-faktor yang masuk kepada kata tersebut. Kemudian yang kedua, kita ilmu shorof. Nah, ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata. Contohnya nanti kita contohkan gitu ya. Yuk kita masuk kepada contoh ya teman-teman. Contoh aplikasi dan dari pembelajaran ilmu nahwu. Contoh begini, misalkan kita memiliki sebuah kata dalam bahasa Arab. Itu ada kata baitun. Nah, kemudian misalkan dimasukkan dengan al yang kita pelajari gitu ya.
Misalkan gitu ya, ada al, maka berubah menjadi al-baitu. Maka di dalam kalimat lihat harokat al-baitunya, lihat kata al-baitunya. Lihat kata al-baitu, harokat akhirnya apa teman-teman? Harokat akhirnya adalah dhammah. Ya. Maka kita lihat harokat akhirnya dhammah, nanti yang kedua gitu ya, bisa berubah menjadi misalnya di sini nanti harokat akhirnya. Lihat kata al-baiti yang kedua. Lihat perubahan yang kedua. Ya, maka lihat ketika perubahan yang kedua gitu ya. Ini kata al-baitu yang pertama. Kata al-baitu yang kedua. Berubah menjadi harokatnya apa teman-teman? Lihat di sini harokatnya berubah menjadi harokat yang kasrah. Kenapa kok bisa berubah menjadi harokat fathah, bisa berubah menjadi kasrah? Nah, ini namanya kita mempelajarinya. Atau misalnya di sini yang ketiga, ra'aitul baita. Kita lihat kata yang ketiga, al-bait. Saya melihat rumah. Itu maka ketika lihat saya melihat rumah. Saya melihat rumah. Ini kenapa bisa berubah menjadi harakat fathah? Berapa menjadi harakat kasrah? Nah, inilah yang dipelajari di dalam ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu mempelajari hal ini gitu teman-teman. Kenapa harakatnya menjadi dhammah, kasrah, fathah? Nah, ini namanya nanti ataupun bisa jadi sukun kalau berkaitan dengan kata kerja. Kemudian yang kedua, kita contoh perhatikan yang kedua ya teman-teman. Lihat perhatikan contoh di atas. Ya, seperti yang tadi, harokatnya dhammah menjadi kasrah menjadi fathah. Nah, kalau fathah disebabkan kenapa? Karena dia sebagai awal kata, tidak ada yang merubahnya. Sedangkan di sini teman-teman, kenapa bisa jadi kasrah? Karena ada yang merubahnya berupa kata fi. Fi itu merupakan huruf jar yang dapat merubah menjadi kasrah. Huruf jar itu tugasnya adalah mengkasrahkan, ya, mengkasrahkan mengkasrahkan isim setelahnya. Isim setelahnya. Sedangkan nanti kalau ilmu sorof ya, sedangkan sorof ya teman-teman, itu lebih fokus bagaimana perubahan bentuknya. Lihat. Dari kata baitun kok bisa berubah menjadi baitani. Nah, ini dia. Kalau baitun itu satu rumah. Ini dua rumah. Nah, buyutun itu tiga rumah. Atau tiga atau lebih gitu. Rumahnya lebih. Nah, lihat pembentukan rumahnya. Bentuk ya, baitun, baitani, buyutun. Nah, berubah dia teman-teman. Jadi awalnya bentuk baitun, ba'yata, sekarang jadi baitani. Kenapa bisa jadi berubah buyutun? Nah, ini yang kita pelajari dalam sorof. Atau misalkan nanti ada perubahan dari kata dakhala. Berubah menjadi kata yadukhulu. Berubah menjadi kata dakhilun. Berubah menjadi kata madkhalun. Berubah menjadi kata udkhul. Nah, ini maknanya berubah semua teman-teman. Maka misalkan kalau dalam bahasa Inggris kan ada misalnya go, kemudian when gitu ya, and gone, and gone gitu ya. Go, when, gone. Ini kan verb 1, verb 2 gitu kan. Verb 1, verb 2, verb 3 gitu kan. Misalnya verb 1 hanya menggunakan apa? When, misalnya sekarang, atau telah pergi. Gone berarti telah pergi dan sebagainya. Dalam bahasa Arab hampir sama ya teman-teman. Kita mempelajarinya seperti itu. Dakhala ini artinya masuk. Ya, masuk tapi yang lampau. Ini juga sama masuk. Tapi sekarang dakhil ini orangnya. Jadi orang yang masuk, orang yang masuk. Maka namanya dakhilun. Madkhal itu tempat masuk. Tempat masuk teman-teman. Udkhul, udkhul itu artinya perintah untuk masuk. Sama kayak dalam bahasa Inggris misalnya help me gitu. Help me tapi dengan nada beda. Kalau di sini kan kita kelihatan, oh ini kata perintah, oh ini kata lain gitu. Jadi belajarnya seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya, kita harus mempelajari kalau kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Arab, maka kita harus mengenal apa itu kalimat di dalam bahasa Arab. Ya, kalimat di dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan kata jumlah. Jumlah itu ya, artinya kalimat. Sedangkan kalimatun di dalam bahasa Arab itu artinya kata. Maka harus hati-hati beda teman-teman. Nanti kalau ada ij'al jumlatan, artinya kita diminta untuk membuat kalimat, bukan untuk membuat. Kalau kita bilang ini apa namanya, hati jumlan minal kalimatil atiyah, misalnya kita diminta al kalimat gitu ya, berarti kata.
maka kita harus mengenal. Maka kita nanti akan mengenal namanya istilah kalimat sempurna. Bagaimana kalimat sempurna dalam bahasa Arab? Maka istilahnya kita namakan dengan al-jumlah al-mufidah atau dinamakan dengan jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Atau dengan bahasan yang lain itu dinamakan dengan al-kalam. Nah, al-kalam dengan jumlah mufidah itu sama-sama ya. Maka nanti ada syarat-syaratnya yang terpenuhi. Tapi kita tidak akan bahas membantu. Misalnya syaratnya harus mufid. Yang pertama harus lafal dalam bahasa Arab, yang kedua harus mufid gitu ya. Beberapa syaratnya, syarat kalimat yang baik dalam bahasa Arab itu sebagaimana disampaikan Imam Malik dalam kitab Alfiyahnya. Yang pertama itu adalah lafzun. Maka lafaz ini berarti lafaz dalam bahasa Arab seperti kata baitun. Misalnya lafal ini contohnya baitun. Nah, ini kan lafal. Yang kedua lafal mufid. Syarat kedua itu mufid. Setidaknya begitu. Yang ketiga terdiri dari dua kata. Nah, contoh misalnya al baitu kabirun. Nah, maaf, mufid itu apa teman-teman? Mufid itu memberikan pendengar itu tidak bertanya-tanya lagi, ya tasyawuf ila kalami ghairihi atau ila ghairihi gitu ya. Jadi al baitu kabirun. Berarti kan rumah itu besar. Misalkan teman-teman, kalau kita ambil kata kabirun saja, kemudian misalnya kita tutup gitu ya. Ini kita tutup kata kabirunnya. Maka al-baitu, maka rumah itu, maka orang yang mendengar tidak akan paham. Kemudian kita ambil misalnya kata al-baitunya dihilangkan, ya kabirun saja, maka ini tidaklah sempurna. Nah, nanti teman-teman, kalau kita ingin membuat kalimat di dalam bahasa Arab itu ada dua cara. Ada dua cara ya, teman-teman. Membuat kalimat di dalam bahasa Arab ada dua cara. Nah, cara yang pertama itu dinamakan dengan cara dinamakan dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, yang kedua dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Jadi ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah gitu, fi'liyah. Nah, apa itu jumlah ismiyah? Ismiyah itu berarti dari kata isim. Nah, nanti pembagian kata dulu kita harus mengenal. Jadi kalimat yang diawali dengan kata benda itu namanya jumlah ismiyah. Kemudian jumlah fi'liyah berarti kalimat yang diawali dari jumlah atau dengan kata kerjanya. Oke, kita akan mengenal dulu ya teman-teman sebelum masuk kepada pembahasan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas untuk penutup kita bagian-bagian dari yang membentuk kalimat di dalam bahasa Arab ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman belajar bahasa Arab itu harus mengenal dulu nih dasarnya. Yaitu mengenal yang namanya ajza'u al-kalam. Apa itu ajza'ul kalam? Atau kita namakan dengan bagian-bagian yang membentuk kalimat atau bagian-bagian pembentuk kalimat atau unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat di dalam bahasa itu apa saja. Kalau dalam bahasa kita misalnya ada kata subjek, predikat, keterangan dan sebagainya. Di dalam bahasa Arab misalkan kalau di dalam bahasa kita ada kata benda, ada kata kerja, ada kata keterangan gitu ya. Maka di dalam bahasa Arab apa saja sih bentukannya seperti ini gitu ya. Maka di dalam bahasa Arab itu kata hanya terbagi tiga ya, kata hanya tiga. Bagaimana mengetahuinya? Dari kita tatabbu Quran ya, kalimatul Arab. Kalau di Quran hadis nggak ada gitu, tapi kita melihatnya dari bagaimana kita mengikuti orang Arab itu berbicara dan membagikannya. Yang pertama dinamakan dengan isim ya, isim atau biasanya bahasa Arabnya begini teman-teman, ismun, yaitu kata benda. Nah, kata benda itu apa? Kata benda itu di dalam kotak ini teman-teman. Kata benda merupakan, oh maaf, nggak kelihatan ya. Kata benda itu apa? Kata benda merupakan seluruh kata di dalam bahasa Arab yang tidak berkaitan dengan waktu. Maksudnya apa? Misalnya benda, manusia, hewan, kemudian tanaman, sifat dan lain-lain kan nggak berkaitan dengan benda, maka dinamakan dengan isim. Nah, artinya kata-kata tersebut tidak berkaitan dengan waktu, baik itu waktu lampau, sekarang, ataupun nanti yang akan datang. Maka itu namanya isim.
Nah, di antara tanda-tanda isimnya atau kekhususannya menunjukkan itu bahwasanya kata itu termasuk dari kata golongan isim, gitu ya. Menunjukkan golongan kata isim, maka salah satu tandanya biasanya kalau kata isim itu diakhiri dengan un, teman-teman. Ada namanya tanwin. Maka kalau belajar Quran namanya an in un gitu ya, tanwin. Nah, inilah namanya tanda isim itu salah satunya adalah tanwinnya. Yang kedua biasanya kalau kita membaca teks-teks Arab itu biasanya kalau isim itu ditandai dengan adanya al, maka misalnya al baitu, di sini baitun menjadi al baitu. Maka ini beberapa tandanya saja, meskipun nanti ada tanda yang lain yang kita pelajari di bab khusus tentang tanda-tanda isim. Kemudian fiil itu artinya kata kerja, fi'lun ya. Nanti pola kata kerja itu mengikuti kata fa'ala gitu ya. Mengikuti kata fa'ala. Nanti kita akan bahas tentang wazan-wazan yang membentuk atau pola-polanya. Maka apa itu fi'il? Fi'il itu ini teman-teman lihat. Fi'il yaitu seluruh kata di dalam bahasa Arab nanti yang berkaitan dengan waktu. Contoh, syariba gitu. Ini kan kata gitu ya, kata dalam bahasa Arab. Syariba. Ini artinya minum. Tapi minumnya kapan? Minumnya sudah minum atau menunjukkan dia telah melakukan dia telah minum gitu. Sedangkan misalnya yashrabu itu kan menunjukkan dia sedang minum. Berarti yashrab sedang minum. Atau nanti dia bisa menunjukkan bahwasanya dia akan minum gitu. Maka saya syrob gitu. Misalnya kalau dia akan minum berarti saya syrobu. Seperti ini namanya dinamakan dengan kata kerja. Dan yang terakhir teman-teman nanti kata di dalam bahasa Arab yang terakhir ada golongan terakhir ada namanya harf gitu ya, harf. Harf ini merupakan sebuah kata yang maknanya tidak sempurna kecuali nanti digabungkan dengan kata fiil atau isim. Sehingga dia tidak bisa berdiri dengan sendirinya sebagaimana fiil dan isim. Contoh kata harf itu contohnya adalah fi. Fi ini harf. Coba kita ambil kata fi. Ketika kita sebutkan orang tidak paham. Orang tidak paham maknanya sehingga harus digabungkan misalnya dengan kata isim. Maka fil masjid di masjid. Maka orang yang mendengarkan apa yang kita lafalkan itu paham teman-teman. Sehingga tidak lagi rancu dalam perkataannya. Nah, inilah yang demikian yang bisa kita simpulkan gitu ya. Bisa kita simpulkan berarti kalau kita ingin menguasai bahasa Arab ada dua syarat. Yang pertama syaratnya menguasai mufradat, yang kedua memahami kaidahnya. Kemudian nanti kaidahnya seperti ilmu nahwu dan shorof, bagaimana tata cara pembentukan kalimat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, subscribe dan juga tonton habis ya. Insya Allah kita akan lanjut pembahasan ini di pertemuan selanjutnya. Bagaimana kita membuat kalimat simpel di dalam bahasa Arab. Oke, jazakumullah khairan teman-teman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.